Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan perkuliahan komputer akuntansi yang sudah dibahas sebelumnya. Silakan dibuka aplikasi Accurate kalian masing-masing. Setelah dibuka Accurate masing-masing, sekarang kita buka kembali file Accurate yang sudah dikerjakan minggu yang lalu atau file GDB ya. Untuk membuka file GDB silakan diklik buka data perusahaan, lalu silakan cari file GDB atau file Accurate milik kalian masing-masing. Untuk pengguna dan kata kunci, penggunanya supervisor, kata kuncinya supervisor. Silakan di copy dari pengguna juga boleh. Lalu oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk pertemuan hari ini. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan entry bukti transaksi. Silakan dibuka modulnya. Halaman 32 ada transaksi nomor 1. Di sini ada transaksi bukti pengeluaran kas. Ada transaksi pembayaran gaji karyawan bulan November 2019. Sementara untuk tanggalnya, tanggal hari ini itu tanggal 1 Desember 2019. Tetapi di sini untuk transaksinya pembayaran gaji karyawan bulan November 2019. Kita akan menjurnal expense payable debit, cash in bank credit. Sekarang kita masukkan ke aplikasi dulu. Caranya pilih aktivitas, masuk kas dan bank, masuk pembayaran. Nah, di sini akan keluar other payment. Silakan diisi paid from-nya, diisi cash in bank, lalu voucher nomor di sini BKK 2019. Silakan diedit yang di modul ya, itu maksudnya 2019. P-nya karyawan PD Harapan Bersama Banyumas. Amount itu nominal, silakan diisi nominal sesuai yang di soal. Nominalnya 3.500.000. Lalu enter. Kemudian silakan diklik di akun nomor. Di sini akan ada gambar seperti search. Silakan diklik. Kalian bisa pilih untuk expense payable, boleh di nomor akun, boleh di nama akun juga boleh. Expense payable. Diklik 2 kali, sudah selesai. Kemudian pilih simpan dan tutup. Sudah? Kalau sudah, kita akan cek atau melihat jurnal yang sebelumnya. Caranya masuk seperti yang tadi. Berarti pilih aktivitas, kas dan bank, lalu pembayaran. Nah, di sini ada tanda panah kanan dan kiri. Kita pilih ini back ya, seperti back maksudnya. Yang kiri diklik, lalu di sebelah tanda panah di sini ada gambar lihat jurnal.
silahkan diklik. Nah, pada tampilan komputer kalian masing-masing, kalau misalkan untuk periodenya sudah betul, berarti tidak usah dibetulkan. Tapi kalau masih salah di sini, ini periodenya 30 November 2020 ke 30 November 2020. Harusnya kan tadi kita mengentry 1 Desember 2019. Kalau tampilan yang sudah betul tidak usah dimodifikasi, tapi kalau tampilannya seperti ini masih salah, silakan diklik modifikasi. Lalu kita akan mengganti tanggalnya, tanggal yang tadi kita input 1/2019 sampai 30/2019, lalu oke. Maaf 2019 maksudnya ya, 1 Desember 19 sampai 30 2019. Nah, di sini akan keluar jurnal expense payable debit pada cash in bank. Sudah sesuai? Kalau sudah, langsung ditutup saja ya. Langsung ditutup, kemudian kita lanjutkan untuk transaksi yang selanjutnya. Ada transaksi nomor 2, ada transaksi voucher kas kecil, pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Sekarang kita masukkan transaksi pembuatan brosur untuk keperluan iklan. Caranya masih seperti yang tadi, karena ini transaksi voucher kas kecil itu seperti transaksi bukti kas keluar atau yang sering kita kenal FKK. Caranya masukkan aktivitas kas atau bank, lalu pembayaran. Untuk ini akan keluar other payment ya, seperti yang tadi. Kemudian untuk paid from-nya, kalau yang tadi cash in bank, sekarang petty cash. Nah, di sini vouchernya nomor F12121, tanggalnya 2 Desember 2019. Memonya pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Pay-nya percetakan Olimpia. Jalan Supratman, Banyumas. Amount-nya nominalnya 800.000. Silakan di enter. Lalu seperti biasa diklik akun nomor, akan keluar gambar seperti search. Kita akan mencari advertising expense, boleh di nomor akun, boleh di nama akun. Nah, akan keluar di sini advertising expense, diklik 2 kali. Kalau sudah, cek sudah semua, terus simpan dan tutup. Ya, kalau sudah, kita akan coba cek bukti transaksi kembali ya. Caranya masih seperti yang tadi. Masuk aktivitas, masuk seperti transaksi yang tadi ya, masuk aktivitas kas dan bank, lalu pembayaran. Nah, di sini ada tanda panah, kita pilih back.
atau tanda panah sebelah kiri back, lalu lihat jurnal. Nah, di sini periodenya masih salah. Kalau periodenya masih salah, silakan dimodifikasi. Tapi kalau periodenya sudah betul, berarti sudah oke. Pilih modifikasi karena periodenya masih salah. Silakan diubah. 1/2019 sampai 30/2019. Nah, di sini ada transaksi advertising expense pada petty cash. Advertising expense debit, kreditnya petty cash. Kalau sudah betul, silahkan di close, lalu simpan dan tutup. Sekarang kita masuk ke transaksi yang berikutnya, transaksi nomor 3. Ada bukti penerimaan kas atau yang sering kita kenal dengan nama BKM, bukti kas masuk ya. Di sini ada transaksi pelunasan faktur F11-2 tertanggal 20 November 2019. Kita akan menjurnal untuk pelunasan faktur. Pelunasan faktur di sini jurnalnya cash in bank debit, account receivable kredit. Sekarang kita akan masuk bukti penerimaan kas. Caranya silakan dibuka di modul halaman 35. Ya, di situ ada kesalahan sedikit ya. Harusnya silakan kalian ganti di halaman 35. Di situ harusnya kalian masuknya pilih aktivitas, masuk penjualan, lalu penerimaan penjualan. Silakan kalian ganti di modul kalian masing-masing di halaman 35. Untuk transaksi nomor 3, transaksi bukti penerimaan kas, silakan kalian ganti, pilih aktivitas, masuk penjualan, lalu penerimaan penjualan. Nah, di sini akan masuk menu kas receipt. Silakan diisi sesuai yang di soal. Di sini untuk paid from-nya, di sini sesuai yang di soal ada Tokyo Komputer. Tokyo Komputer. Kemudian tanggalnya di sini check date tanggal 3 Desember 2019. 3 Desember 2019, memonya pelunasan faktur. Pelunasan faktur F11 2019. Nah, di sini form nomornya BKM 1 2019 sampai 30 2019. Oke. Nah, di sini akan keluar transaksi pelunasan faktur, debitnya cash in bank, kreditnya account receivable. Sudah betul? Kalau sudah betul, silakan di close. Kemudian di penerimaan penjualan silakan simpan dan tutup. Selanjutnya kita masuk transaksi yang keempat. Transaksi yang keempat ada transaksi voucher kas kecil atau FKK. Di sini ada transaksi pembayaran rekening listrik bulan November sejumlah 450. Kemudian ada pembayaran rekening telepon
bulan November sejumlah 550. Jadi di sini jurnalnya debitnya expense payable, kemudian kreditnya petty cash. Karena di sini pembayaran listrik dan telepon pada bulan November 2019. Kita input transaksinya dulu, masuk aktivitas, pilih kas atau bank, lalu masuk ke pembayaran. Nah, di sini ada other payment, kita masukkan petty cash. Nah, transaksi yang selanjutnya ada F12.2 untuk tanggalnya 4 Desember 2019. Memonya pembayaran rekening listrik dan telepon bulan November. Kita tulis 1 juta amountnya, lalu enter. Kita seperti biasa diklik account nomor, akan ada seperti search, silakan diklik, boleh diklik di nomor akun, boleh diklik di nama akun. Nah, akan keluar ini, klik 2 kali. Sudah. Kalau sudah, dicek kembali. Kalau sudah betul, silakan simpan dan tutup. Nah, sudah. Untuk selanjutnya, boleh kalian lihat jurnal sendiri ya, dengan cara yang seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Boleh dilanjut juga boleh. Kalau mau lihat jurnal seperti biasa, masuk transaksi yang tadi, lalu back, lalu lihat jurnal, begitu. Sekarang kita langsung saja masuk ke transaksi yang selanjutnya. Ada dokumen transaksi nomor 5. Di sini ada transaksi faktur penjualan. Di sini ada transaksi faktur penjualan. Kita langsung masukkan saja cara masuk transaksi penjualan. Masuknya pilih aktivitas penjualan, lalu faktur penjualan. Nah, di sini akan keluar menu sales invoice. Untuk sales invoice sendiri silakan diisi sesuai yang di soal. Di sini pelanggannya Tikom, pelanggannya Tikom Komputer. Bisa diklik di sini ya, silakan dipilih Tikom Komputer. Lalu invoice nomor di sini F12.1 18 juta. Teksnya T ya. Kalau sudah di bawahnya di item silakan diklik, lalu akan ada keluar gambar seperti search, silakan diklik. Nah, di sini ada Acer P60, silakan diklik. Nah, di sini ada item deskripsi. Untuk kuantitinya silakan diganti sesuai yang di soal. Untuk Acer kuantitinya 7. Harganya sejumlah 14 juta. Lalu tab, di sini tidak dapat diskon, teksnya T. Sudah. Nah, kalau sudah di sini sudah keluar subtotalnya 260 juta. Kalau sudah, sekarang kita simpan dan tutup.
Boleh kita lihat jurnal juga boleh. Caranya masukkan seperti yang tadi ya. Untuk transaksi faktur penjualan, berarti caranya masuk aktivitas, pilih penjualan, lalu faktur penjualan. Kita back, lalu lihat jurnal. Nah, di sini transaksinya periodenya masih keliru. Silakan dimodifikasi, tapi bagi kalian yang periodenya sudah betul, tidak usah masuk modifikasi. Diklik modifikasi transaksi 1 2019 sampai 3 12 2011 2019. Nah, di sini akan keluar sendiri. Nah, jangan lupa di checklist bayar. Checklist bayar akan keluar payment amount. Di sini warna biru, silakan di tab. Silakan di tab, tab. Nanti di sini akan keluar di check amount. Jangan lupa checklist bayar. Kalau sudah, simpan dan tutup. Sekarang kita langsung masuk saja transaksi yang selanjutnya ya. Ada transaksi nomor 7, ada transaksi nota kredit. Nota kredit yang sering kita kenal dengan nama retur penjualan. Di sini ada transaksi retur penjualan. Cara memasukkan retur penjualan, caranya masuk aktivitas, pilih penjualan, lalu retur penjualan. Nah, silakan diisi sesuai yang di soal. Untuk sales invoice, di sini kita customernya siapa? Tikom komputer. Tikom komputer, SR nomor kita sesuaikan dengan yang di soal. Di sini ada nomornya NK 1, tanggalnya tanggal 7 Desember 2019. Desember 2019. Tanggal fiskalnya juga sama ya, 7 Desember 2019. Kemudian kita klik di sales invoice, kita klik F12.1. Lalu di sini ada transaksi yang diretur tadi. Masukkan item ya. Di sini masuk di item deskripsi IBM 12.1. Di sini apakah Anda ingin meretur semua barang? No ya. Yang tidak semua barang yang diretur, kita tadi kliknya di item deskripsi ya. Kemudian kuantitasnya 1 karena yang diretur hanya 1. Kemudian unit price betul 18 juta. Lalu tab. Nah, di sini masuk item deskripsi.
kita masuknya di item deskripsi, lalu pilih yang asser. Apakah Anda ingin meretur semua barang? No, tidak semua barang diretur. Nah, di sini kuantitasnya ada hanya satu yang diretur ya. Unit price-nya 14 juta, betul. Sudah. Nah, kalau sudah, untuk subtotalnya 32 juta, lalu total yang diretur 35.200.000. Kalau sudah betul, silakan simpan dan tutup. Selanjutnya kita masuk transaksi yang berikutnya, ada transaksi nomor 8. Transaksi nomor 8 ada transaksi voucher kas kecil. Voucher kas kecil, cara memasukkan voucher kas kecil di sini ada transaksi nomor 8, kita baca dulu. Transaksi pembelian perlengkapan toko sejumlah 1 juta. Di sini cara memasukkan transaksi voucher kas kecil, caranya masuk aktivitas, kas dan bank, lalu pembayaran. Nah, di sini other payment-nya berarti dipilih petty cash. Selanjutnya di sini transaksi voucher kas kecil akan keluar sendiri. Voucher 12/3. Tanggalnya, date-nya tanggal 9 Desember 2019. Tanggal 9 Desember 2019. Memonya pembelian perlengkapan toko. P-nya toko Alfaniaga. Jalan Dewi Sartika, Banyumas. Amount-nya sejumlah, silakan diklik sejumlah 1 juta. Lalu enter. Sekarang kita ketik untuk akun nomor. Kita klik di gambar search, lalu boleh ditulis di nomor akun, boleh ditulis di nama akun. Namanya store supplies karena pembelian perlengkapan toko. Lalu klik 2 kali. Sudah keluar di sini store supplies 1 juta. Lalu simpan dan tutup. Selanjutnya ada transaksi nomor 9, ada transaksi bukti pengeluaran kas. Di sini transaksinya pelunasan faktur C15234 tertanggal 23 November 2019. Di sini ada transaksi pelunasan faktur ya. Sekarang kita masukkan dulu untuk transaksi pelunasan faktur. Caranya masuk aktivitas, masuk pembelian, lalu pembayaran pembelian. Di sini ada purchase payment. Purchase payment di sini vendornya bisa dilihat dulu, PT Clear Electronic. Silakan dipilih PT Clear Electronic. Nah, akan keluar sendiri. Di sini from nomor BKK 123 sudah betul. Payment date-nya berarti kita sesuaikan dengan yang di soal 9 Desember 2019. Untuk tanggalnya juga
9 Desember, cek date ya yang di bawah, 9 Desember 2019. Lalu memonya pelunasan faktur, C15 2019. Nah, di sini sudah keluar. Jangan lupa di checklist bayar. Nah, di payment amount akan keluar warna biru. Kita tap. Di tap ya. Di tap nanti akan keluar check amount sejumlah 28.100.000. Kalau sudah, simpan dan tutup. Silakan bagi kalian yang ingin melihat jurnal juga silakan boleh dilihat sendiri ya. Caranya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Berarti masuk aktivitas, lalu pembelian, lalu pembayaran pembelian, lalu back, lalu lihat jurnal. Sekarang kita transaksi yang ke-10, ada transaksi faktur pembelian. Faktur pembelian, cara masuk ke faktur pembelian, caranya pilih aktivitas, masuk pembelian, lalu faktur pembelian. Nah, di sini ada transaksi faktur pembelian. Di sini untuk vendornya kita lihat dulu di soal vendornya. Vendornya PT Komputa. Silakan kita pilih dulu di sini ya, di vendor PT Komputa, diklik. Nah, di sini akan keluar form nomor. Di sini form nomornya disesuaikan seperti yang di soal, F05, invoice disamakan, F05, invoice date, tanggalnya 10 Desember 2019, lalu ship date 10 Desember 2019. Terminnya di sini disesuaikan seperti yang di soal, net 30. Sekarang kita masuk di klik deskripsi atau dipilih di item juga boleh, dipilih yang 123 OP, diklik 2 kali, lalu deskripsi akan keluar di sini. Untuk kuantitasnya 11, unit price-nya 16 juta. Di tab lagi ada diskon, tidak ada. Kemudian kita masukkan teks, teksnya seperti biasa T, lalu amount-nya akan keluar sendiri sejumlah 176 juta. Lalu di sini ada itemnya. Itemnya di sini ada Acer P60, silakan diklik 2 kali. Kemudian kuantitasnya 10, unit price-nya 12, 1/19 sampai dengan 30 2019. Kalau sudah oke. Nah, di sini ada transaksi di sini faktur pembelian untuk jurnalnya. Merchandise inventory debit 301 juta. Kemudian masih di debit lagi VAT income
30.100.000, lalu ada account payable. Di sini dipisah ya, dipisah. Nominalnya 30.100.000 dan 301 juta atau 331.100.000. Kalau sudah, untuk transaksi jurnal di close, faktur pembeliannya simpan dan tutup. Ya, untuk transaksi minggu ini cukup sampai transaksi nomor 10. Nanti kita lanjutkan kembali transaksi yang selanjutnya di minggu berikutnya. Kurang lebihnya seperti itu. Saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya akhiri dulu ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, cara meng-close-nya atau menyimpannya sudah pada tahu belum? Kalau belum, silakan kita close dulu atau simpan dulu. Caranya pilih berkas, keluar, tutup data, kalian akan menutup, pilih yes. Backup, apakah Anda ingin membackup? Pilih yes. Kita tunggu prosesnya ya. Backup telah selesai, silakan pilih OK. Nah, sudah, silakan mencoba. Terima kasih.